Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Oke. Ya, saya mau dengar suara para mahasiswa ya. Di unmute semuanya. Oke, selamat pagi. Semangat pagi. Mana mahasiswanya nih? Semangat pagi. Oke. Ya, Balikpapan pagi hari ini hujan ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar, untuk tetap mengenal kampus kita, Universitas Balikpapan, dalam acara PKKMB 2020 ya. Ya, perkenalkan, nama saya Rian Angga Pratama, tadi sudah dikenalkan oleh Sayogi. Sayogi ini mahasiswa saya di Prodi Pendidikan Matematika. Nah, saya bertugas untuk menyampaikan atau mengenalkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atau disingkat LPPM, serta mengenalkan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh kalian ya rekan-rekan mahasiswa, yakni kuliah kerja nyata atau KKN ya. Oke, langsung aja next Yogi. Oke, ini saya kenalkan dulu struktur pengurusan ya. Jadi saat ini ya, kurang lebih 2 mingguan ini kepala LPPM itu belum ada ya. Kepala LPPM yang sebelumnya adalah Ibu Mary. Ibu Mary kemarin sudah menyampaikan materi di jam 3 kemarin ya. Kalian mungkin sudah mengenal beliau ya. Beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama. Mungkin kemarin sudah ada ya, disampaikan jam 3 sore kalau nggak salah. Kemudian kepengurusan yang kedua adalah sekretarisnya Ibu Wiwi Saraswati. Ini beliau adalah dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi ya. Nanti yang Fakultas Ekonomi bisa ketemu dengan beliau. Kemudian saya sendiri, staf, serta Mbak Nurul ya, Mbak Nurul bagian administrasi. Nah, saya sendiri home base-nya adalah di program studi pendidikan matematika. Mahasiswa matematika nanti kita akan ketemu ya di kelas inspiratif dari saya tentunya. Oke, next Yogi. Nah, ini sekretariat LPPM ya. Mungkin kalian akan nanya, Pak, di mana sih ruangan LPPM itu? Ya, nanti kalian kalau sudah kondisi normal ya, sudah tidak di masa pandemi, kalian nanti bisa main-main ke LPPM ya. Ada di gedung Rektorat lantai 1, yang gedung di paling depan ya, di dekatnya air mancur itu. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini ruangan para pejabat struktural ya. Yang paling depan itu ruang Wakil Rektor 2 atau Bu Reventi. Kemudian sebelahnya ruangannya Pak Rahmat yang kemarin juga ngisi materi terakhir. Kemudian di sebelahnya ada BPM atau Badan Penjaminan Mutu. Di seberangnya, nah itu ada ruangannya Ibu Mary ya, WR3. Kemudian sebelahnya lagi ada bagian rumah tangga, bagian perlengkapan. Nah, di ujung itu ruangan LPPM ya. Jadi di ujung banget ya, deket lift di ujung. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa ingin main-main atau menyambangi sekretariat kami, silakan gitu ya. Namun tidak saat ini ya. Oke, next Yogi. Oke, saya akan membacakan visi ya. Visi dari LPPM Uniba adalah memajukan dan memberdayakan masyarakat melalui pencapaian kualitas bertaraf internasional dan unggulan atau excellent dalam hal kepakaran atau expertise, penelitian dan publikasi ilmiah. Ini mungkin saya kenalkan saja kepada kalian ya. Nah, turunan dari visi adalah misi. Misinya ada 5 ya, sampai saat ini ada 5, mungkin nanti ada perubahan tergantung kepala yang baru. Next Yogi, next kita ke misi ya. Oke. Misinya yang pertama adalah mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau P2M di Universitas Balikpapan untuk menonjolkan kepakaran dan keunggulan Universitas Balikpapan. Misi yang kedua adalah menggalang sumber dana P2M
P2M itu tadi ya, pengabdian kepada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menggalang sumber dana P2M di luar Universitas Balikpapan. Yang ketiga, mengembangkan, mengkomersilkan, dan mengupayakan perlindungan terhadap hasil P2M Sivitas Akademika Universitas Balikpapan. Yang keempat, menciptakan jaringan sebagai wadah P2M untuk Sivitas Akademika Universitas Balikpapan. Serta yang terakhir, mengembangkan knowledge management hasil P2M untuk membuka jembatan antara Sivitas Akademika dan masyarakat. Oke, itu sedikit pengenalan mengenai LPPM, sekretariatnya, serta visi dan misinya. Oke, next Yogi. Nah, sekarang ini saya ingin tampilkan nih, ya. Ini rekan-rekan mahasiswa bisa membuka di sinta.ristekbrin.go.id. Jadi ini adalah gambaran, ya, gambaran kinerja dari LPPM. Sorry, saya ralat. Kinerja dari Universitas Balikpapan secara menyeluruh di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, rekan-rekan dari sini bisa lihat, ya, betapa signifikannya perkembangan dari Universitas Balikpapan khususnya, ya. Mungkin pemateri-pemateri sebelumnya sudah menyampaikan hal ini, ya, khususnya di bidang penelitian yang mengalami peningkatan. Rekan-rekan bisa melihat dari 2016 sampai 2018 grafiknya seperti ini, lalu melonjak tinggi, ya, 2019 dan 2020. Ini khususnya penelitian dosen yang diterbitkan di jurnal internasional. Nah, ini mengalami kemajuan, ya. Kemajuannya pesat sekali nih menurut saya, gitu ya. Ini rekan-rekan bisa buka di sini sinta.ristekbrin.go.id. Nah, di sini rekan-rekan mahasiswa nanti bisa lihat fakultasnya, kemudian penulis atau dosen-dosennya, gitu ya, terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bisa di sini, bisa lihat di sini nih track record-nya rekan-rekan dosen, gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang juga, nah ini kita next, Yogi, next. Nah, ini juga lebih detailnya, ya. Kalau tadi itu gambaran secara umum, ya. Ini lebih detailnya, ya. Lebih detailnya, rekan-rekan nanti bisa buka di sinitapmas.ristekdikti.go.id. Hanya saja yang bisa membuka ini hanyalah operator dari LPPM, dan hal ini saya yang bisa buka, gitu ya. Rekan-rekan mahasiswa mungkin bisa lihat luarnya saja, home-nya saja, serta dosen-dosen lain juga bisa membuka home-nya saja. Nah, ini kinerja penelitian, ya, dari 2010 sampai 2019. 2020 ini kok nggak ada? Ya, 2020 memang belum ada. Di sistem memang seperti ini, belum ada 2020, ya. Jadi dari kami, dari LPPM belum menginput data-data terbaru penelitian dosen, karena memang di sistem belum mengizinkan untuk mengupload atau mengunggah penelitian dosen. Ini sampai 2019 aja. Mungkin akhir tahun nanti kita akan upload atau akan update data 2020. Ini belum ada memang ini, ya. Jadi memang belum bisa diklik atau belum bisa diinput. Nah, jadi 2020 penilaian yang kemarin itu 2019 sampai 2021. Nah, ini belum ada penilaiannya, ya, kinerja penelitian. Next, Yogi. Nah, ini adalah lanjutan yang tadi. Misalnya, Pak, kinerja tadi apa sih hasilnya? Oke. Hasilnya adalah Uniba, khususnya klaster LPPM Uniba, yang bukan klaster universitas, beda, ya. Jadi ada klaster universitas, ada klaster LPPM, ya. Nah, klaster LPPM Uniba saat ini alhamdulillah, ya, berada di tingkat madya. Nah, rekan-rekan bisa lihat itu ada SK dari Dirjen Penguatan Risbang tanggal 13 November tahun 2019, di mana Universitas Balikpapan peringkat 272, ya. Ini klaster LPPM. Ingat, klaster LPPM. Ya, jadi klaster LPPM itu ada mandiri, utama, madya, binaan. Nah, kita ada di peringkat ketiga nih. Ya, kita harus peningkatan lagi. Dulunya kita ada di binaan, sekarang kita naik klasternya, ya. Klaster LPPM, bukan klaster Uniba, ya, bukan peringkat Uniba. Sekali lagi, itu beda. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa bisa sedikit tahu mengenai ini, gitu ya.
Oke, jadi ini kebanggaan buat kita tentunya ya, klaster kita naik alhamdulillah ya. Ini semoga tahun 2021 nanti penilaian lanjutan kita bisa meningkatkan ke utama ya, ke klaster utama ataupun minimal tetap di klaster media ya. Jadi mohon bantuan dari rekan-rekan dosen ataupun rekan-rekan mahasiswa ya, bantu doa juga ya, semoga bisa setidaknya bertahan. Oke, next Yogi. Nah, jadi gini, FPPM juga mengontrol atau menaungi jurnal-jurnal penelitian yang ada di Universitas Balikpapan, termasuk jurnal pengabdian masyarakat ya, pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini rekan-rekan mahasiswa bisa menelusuri di Google ya, bisa search di Google jurnal-jurnal penelitian. Apa gunanya jurnal-jurnal penelitian? Rekan-rekan mahasiswa selain menggunakan referensi buku atau referensi dari internet gitu ya, referensi dari misalnya kalian nyari-nyari referensi untuk buat makalah nanti misalnya ya, itu rekan-rekan juga selain dari buku, selain dari e-book gitu ya, rekan-rekan mahasiswa bisa mencari referensi di jurnal penelitian ya. Ada banyak sekali jurnal penelitian yang ada di Universitas Balikpapan. Di sini saya cantumkan yang pertama adalah jurnal Devermat. Nah, ini jurnal Prodi Pendidikan Matematika. Devermat bisa dicatat nih ya. Kemudian jurnal Bahasa Taka. Ini jurnal Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu jurnal EduEco. Jurnal Penelitian Pendidikan Ekonomi. Nah, ini yang FKIP ya. Kemudian jurnal Geoekonomi. Nah, ini untuk Fakultas Ekonomi, khususnya Prodi Manajemen. Lalu nomor 5 jurnal JTE Uniba ya, untuk Teknik Elektro. Jurnal De Jure ya. Ini untuk ilmu hukum. Lalu jurnal identifikasi untuk K3. Nah, yang K3 bisa dicatat ya, nama jurnalnya identifikasi, serta jurnal prolog ya, sastra Inggris. Nah, ini yang saya contreng, yang saya centang ya. Dari beberapa jurnal yang ada, ini yang saya centang adalah yang sudah terakreditasi, alhamdulillah ya, yang sudah terakreditasi dari Ristek Brain, alhamdulillah ya, ini sudah terakreditasi nih. Jadi penilaiannya bagus ya dari Ristek Brain. Yang lainnya sedang proses ya, sedang proses. Oke, next Yogi. Ada jurnal lainnya yang namanya Remit. Nah, ini untuk teknik mesin ya. Lalu FKIP lagi, nama jurnalnya Kompetensi. Ini khusus untuk mahasiswa FKIP sama guru-guru. Kalau tadi berprodi ya. Lalu jurnal Lex Suprema, jurnal untuk mahasiswa ilmu hukum. Lalu jurnal Transukma, itu dari teknik sipil. Lalu jurnal De Facto, ya ini magister ilmu hukum ya, yang pasca sarjana. Itu jurnal penelitian ya, ada beberapa jurnal penelitian yang dan sebagian besar atau 6 jurnal tadi sudah terakreditasi, alhamdulillah. Next Yogi. Sekarang, nah ini jurnal pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi kita ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat. Namanya adalah jurnal Abdi Mas Universal, itu yang kami kelola dari LPPM. Lalu jurnal Abdi Hukum Masyarakat dikelola oleh Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Kemudian JEMI ya, Jurnal Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Ekonomi ya, JEMI. Oke, next Yogi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tridharma perguruan tinggi. Mungkin di hari sebelumnya, di hari kemarin, para narasumber sudah menjelaskan ya, sudah menyinggung juga mengenai tridharma perguruan tinggi ya, di mana terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan dan pengajaran ya seperti nanti kalian akan mendapatkan atau menjalani perkuliahan. Dalam hal ini semester ini perkuliahan secara daring atau jarak jauh ya. Kemudian penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan oleh dosen serta mahasiswa atau kolaborasi dosen dan mahasiswa. Nah, bisa seperti itu.
Lalu pengabdian pada masyarakat, salah satunya nanti kegiatan yang kalian lakukan adalah KKN. Bisa juga pengabdian pada masyarakat dari dosennya sendiri, ya. Dosennya berperan di masyarakat. Ya. Oke, next, Yogi. Nah, ini. Tanyanya adalah apakah hanya tiga kegiatan itu saja? Tidak. Itu garis besarnya, ya. Turunannya, nah ini. Nantinya, ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPM tentunya yang pertama penelitian, lalu pengabdian pada masyarakat, lalu juga kita ada mengkaji atau kajian dan inovasi, lalu tentang hak kekayaan intelektual atau HKI, mungkin kemarin juga sudah disinggung oleh Bu Mary mengenai paten, ya, paten dari dosen misalnya. Lalu di LPPM juga kita sudah bisa menerbitkan buku, ya, dengan nama penerbit LPPM Press. Kita juga melakukan seminar, ya, seminar penulisan, workshop gitu. Misalnya workshop penulisan artikel terindeks Scopus misalnya, kemudian workshop penulisan buku ajar, nah seperti itu. Serta yang terpenting bagi kalian, nah ini yang akan saya kenalkan mengenai kuliah kerja nyata atau KKN. Oke, next, Yogi. Ini seminar yang kemarin kita adakan tuh. Alhamdulillah kita bisa mengadakan internasional webinar. Ya. Nanti akan ada internasional webinar lagi. Mungkin kemarin Ibu Mary sudah menyampaikan, ya, perencanaan tindak lanjut berikutnya, ya, mengenai internasional webinar yang kedua. Nah, ini kemarin kita sudah mengadakan tanggal 9 Juli. Ya, mengundang 4 narasumber, ya. 4 narasumber dari 4 negara berbeda, ya, Indonesia, Thailand, Laos, sama Belanda. Nah, ini kemarin kita mengadakan kegiatan ini. Alhamdulillah. Next, Yogi. Nah, ini dia KKN. Nah, ini, ya. Pak, apa sih KKN itu? Mungkin kalian bertanya-tanya gitu. Nah, KKN itu, nah ini kalian bisa lihat di gambar, ya. Itu saat upacara pelepasan KKN di mana dihadiri oleh wali kota, ya, kemudian dihadiri oleh dinas-dinas terkait, ya, yang bekerja sama dengan kita seperti Dinas Lingkungan Hidup, ya, PUPR, UMKM, ya, kemarin itu. Kemudian para camat serta para lurah, ya, yang mewakili. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa dari sekarang bisa kepoin YouTube-nya LPPM, ya. Kalau misalnya mau tahu kegiatan-kegiatan KKN-nya bagaimana sih, ya, kakak-kakak kelas tuh KKN bagaimana sih, kalian bisa lihat video dokumentasinya di YouTube, ya. Mungkin kalian di lingkungan kalian pernah melihat ini, ya, ada mahasiswa menggunakan kaos oranye atau alma mater oranye di kelurahan. Nah, itu mereka sedang KKN, ya, khususnya bulan Agustus kemarin itu mereka sedang KKN, ya. Pertanyaannya adalah apakah KKN dilaksanakan saat ini? Nanti saya jelaskan. Oke, next, Yogi. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat di sini, ya, seluruh informasi KKN. Rekan-rekan mahasiswa bisa membuka website kkn.lppm.uniba-bpn.ac.id, ya. Rekan-rekan bisa membuka ini, ya. Di situ lengkap semua, ya, lengkap semua, baik dari persyaratan akademik untuk mahasiswa ataupun persyaratan administrasinya bagaimana, itu lengkap semua ada di website tersebut, ya. Oke, saya singkat aja, saya ingin lebih banyak tanya jawab, ya. Next, Yogi. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya. KKN nanti akan kalian dapatkan atau akan kalian lakukan itu di semester 5. Nah, kenapa semester 5? Tentunya karena saat ini kalian semester 1 masih baru, ya, jadi mata kuliah dasar dulu yang harus dipelajari atau diperoleh. Kemudian nanti
memperoleh teori-teori lainnya terkait dengan prodinya ya. Dan di semester 5 nanti kalian semester 5 semester 6 gitu ya, kalian mulai melakukan yang namanya terjun ke lapangan, baik itu KKN ataupun magang ataupun yang khusus di FKIP itu akan praktek di sekolah ya, itu semester 7. Nah, jadi kita dapatkan teori terlebih dahulu, kemudian kalian mempraktekkan ilmu itu di masyarakat, seperti itu sederhananya, seperti itu ya. Untuk KKN jadi nggak usah khawatir, semester 5 harus kalian lakukan atau kalian dapatkan. Jadi kalaupun memang mau mendapat gambarannya tadi bisa lihat di YouTube ya, ataupun nanti kita langsung diskusi setelah sesi materi ini. Next ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin lebih banyak diskusi ya. Ini ada sekitar 20 menitan sudah saya sampaikan. Silakan kepada rekan-rekan mahasiswa jika ingin bertanya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari LPPM. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.